Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar mengenai select ya di dalam query untuk SQL atau structure query language ya. Sebelum kita mulai, kita coba untuk menghidupkan MySQL dulu di sini ya. Di sini kita buka examnya ya, terus buka exam kontrolnya, kita buka dulu. Oke, setelah itu hidupkan yang bagian Apache dan MySQL. Sudah dua ya, ketika sudah dua kita coba buka command prompt seperti pertemuan sebelumnya ya. Besar sekali. Ya, oke. Hurufnya ya, seperti ini. Terus kita buka notepad ya untuk menulis query-querynya. Ini terakhir kemarin ya, terakhir kemarin sampai sini. Kita masuk dulu ya ke MySQL-nya, pindah ke D dulu, pindah ke exam MySQL bin ya. Wah, ini udah berasa kayak programmer nih ya. Layar hitam, tulisan putih ya. Terus untuk masuk ke MySQL, main U usernya ya, usernya apa, root. Lalu main P atau passwordnya kosong, kita enter aja, langsung masuk seperti ini. Kita lihat ada database apa saja yang sudah pernah kita buat ya, show databases. Ya, ini adalah contohnya. Kemarin kita ambil database yang namanya PBD. Untuk masuk ke database PBD, kita gunakan ya use PBD ya. Oke, di sini kita lihat tabelnya apa saja ya, show tables. Ternyata ada 3 buah tabel di sini, contoh, jurusan, dan mahasiswa. Ya, contoh, jurusan, dan mahasiswa ya. Kita describe dulu ya, lihat dulu isinya. Oh, ternyata di contoh itu ini hanya contoh saja ya kemarin ya. Describe jurusan, ada kode jurusan dan nama jurusan. Describe mahasiswa ya, mahasiswa ada name, nama, dan kode jurusan. Oke, setelah itu kita coba untuk menampilkan ya. Kalau menampilkan itu select bintang ini star ya, star itu maksudnya all, jadi select all ya from jurusan ya. Kita cek dulu. Nah, ketika select bintang from jurusan itu berarti kita mau menampilkan, select ya, menampilkan semua kolom dari tabel jurusan seperti itu ya. Jadi maka akan muncul nih kode jurusannya apa saja, nama jurusannya apa saja. Begitu pula kalau kita mau menampilkan data di tabel mahasiswa ya, tinggal select all from mahasiswa, di enter. Oh, belum ada isinya ya. Belum ada isinya, kita coba isi dulu ya. Insert into mahasiswa ya. Isinya di kolom mahasiswa itu ada apa saja kemarin? Kita cek di sini ada name, nama, dan kadejur. Name, nama, dan kadejur. Name, nama, dan kadejur. Values-nya kita isi saja langsung. Values-nya, name-nya H1D gitu aja ya, H1D1. Terus namanya adalah Azmi. Oh, ini udah kayak ngantuk mas. Halo, Azmi Taqiyuddin. Oh ya, atau malah ini ya, menikmati sekali ya, Azmi Taqiyuddin. Oke, terus oh ya jurusannya ya. Kemarin jurusannya IF ya. Wah, ini IF sejati nih harusnya nih. IF. Terus yang kedua
H2D maaf, H1 aja ya, 1D2 itu aja ya. Terus namanya Faiz. Faiz. Oke. Terus ini jurusannya Faiz, ini jurusannya apa ini ya? Teknik elek ya. Teknik elektro. Dan seterusnya ya, tinggal dilanjutkan saja ya. Ini saya bikin kopi saja ya. D4 isinya Narotama, jurusannya IF lagi ya. Terus ini D5, yang terakhir Atika Zahra. Atika ini sudah terkenal sekali nih kalangan dosen-dosen informatika ini ya. Atika Zahra, jurusan teknik informatika ya, TI. Oke. Seperti ini langsung menginsertkan banyak data langsung ya. Kita coba copy, lalu masukkan ke sini. Nggak bisa di copy lagi. Kenapa aneh lagi nih? Copy ya. Aduh, seperti kemarin. Bentar. Oh, ini nggak bisa di copy. Ctrl C. Oke, sudah. Ini saya cut saja. Pindahkan ke sini ya. Oke, jika sudah, maka saya bisa select bintang from mahasiswa. Isinya ada 4 ya. H1D1, H1D2, H1D4, dan H1D5. Oke. Yang tadi kita sudah mencoba untuk select bintang ya. Nah, setelah select bintang ini kita bisa menampilkan kolom-kolom tertentu ya. Kolom pertama misal saya mau menampilkan name dan nama saja, maka bisa saja kita buat tinggal select name, nama from mahasiswa. Maka kita bisa munculkan hanya name dan namanya saja ya. Oke, saya tulis di sini ya. Nah, biar tercatat ya. Select bintang from mahasiswa. Lalu tadi select name dan nama from mahasiswa. Selain itu kita bisa juga memberikan alias gitu ya. Select alias itu perubahan nama kolom ya. Jadi contohnya select name ini mau saya ubah menjadi saya kasih petik di sini ya, nomor induk mahasiswa ya. Saya kasih koma lagi, nama from mahasiswa. Ini artinya apa? Bahwasanya name ini akan saya aliaskan menjadi nomor induk mahasiswa. Ya, ada yang nulis hanya spasi saja, ada yang nulis pakai S gitu ya, sama saja sebenarnya. Boleh-boleh saja. Jadi hasilnya pun akan sama. Nanti ini saya copy sini seperti ini. Copy dan tampilkan ya. Nah, yang name-nya akan berubah menjadi nomor induk mahasiswa. Namanya seperti ini. Kita juga bisa menggabungkan dari beberapa kolom ya. Jadi contohnya semisal saya select ya. Yang saya select itu adalah name ya. Terus saya gabungkan. Kalau mau saya digabungkan tinggal kasih tanda apa ini? Yang ada di atasnya enter itu loh ya. Ini tanda apa ini? Ini ya. 1 atau 2 ya. Saya agak lupa ini. Antara 1 atau 2 gitu ya. Saya gabungkan dengan semisal tulisan ya. Name bernama gitu ya. Lalu saya gabungkan lagi dengan nama ya. Setelah itu saya aliaskan menjadi data mahasiswa. Terus dari tabel mahasiswa. Nah, kalau seperti ini maksudnya apa? Saya mau menampilkan select ya. Menampilkan tulisan name-nya apa ya, data name-nya. Terus saya kasih tambahan kata ya. Ini namanya kayak concat ya, concatenation ya. Concatenation itu menggabungkan ya.
Kalau di algoritma pemrograman itu biasanya ya sama kayak menggabungkan gitu ya, terus digabungkan dengan nama, lalu saya kasih alias di nama kolomnya menjadi data mahasiswa ya. From mahasiswa seperti ini, saya copy, tinggal saya paste. Oh, maaf, ini berarti satu mungkin ya. Saya agak lupa ya juga. Oh, bukan juga ya. Bentar, saya agak lupa ini mana concat. Oh, maaf. Kalau concat itu yang seperti ini itu hanya ada di Oracle ya. Saya lupa saya. Nah, yang seperti ini hanya ada di Oracle ya. Kalau di MySQL itu menggunakan fungsi yang namanya concat. Maaf ya, saya sering ini ya. Concat gitu ya. Concat dalam kurung ini saja ya. Misal saya pastekan. Jadi saya sepertinya hanya koma gini saja ya. Saya coba dulu ya. Saya agak lupa juga ini ya. Nim nama gini bisa atau tidak ya. Saya copy, lalu di sini ini pasti error juga ya. Kita coba. Iya, bisa ya. Jadi menggunakan concat ya fungsinya. Nah, nanti kalau ini kan baru nim koma nama ya. Jadi baru menggabungkan nimnya sekian, namanya ini. Kalau mau digabungkan dengan tulisan mungkin bisa kita modifikasi lagi ya. Semisal seperti ini, kita ubah nim mungkin bisa gini ya. Nah, kalau 3 langsung bisa tidak ya? Oh, harus satu persatu ya. Kita coba dulu ya. Wah, ini mencoba-coba ini ya. Ya, bisa ya. Seperti itu. Jadi select concat nim, bernama, namanya siapa. Jadi H1D1 bernama Azmi Taqiyuddin. Lalu saya aliaskan ya. Aliaskan menjadi data mahasiswa. Di atas itu namanya jadi data mahasiswa. Seperti itu. Terus setelah itu oh ya, slide-nya mana ya? Ya. Ini slide-nya yang akan kita pakai ya. Jadi ada 4 part ya, SQL part 1, part 2, part 3 dan part 4. Slide ini saya ambil dari pelatihan sertifikasi Oracle resmi ya. Jadi semuanya outline-nya juga sama dengan Oracle resmi. Jadi yang pernah dulu saya ikuti ya, SQL Oracle Developer. Jadi kalau di sertifikasi Oracle itu ada 2, Oracle Developer sama Oracle Administrator ya. Nah, administrator itu di belakang layarnya, di back-end-nya. Kalau SQL Developer itu biasanya untuk membuat programnya ya. Seperti itu. Ini ada SQL History, Basic SQL, Select Statement, Aritmatika, Where sama Sorting ya. Kita coba satu persatu. Ya, ini historinya sudah kita pelajari dulu. Di SQL Statement itu ada projection, selection sama join. Ada projection, selection sama join. Nah, perbedaannya apa? Kalau projection itu mengambil kolomnya ya, mengambil kolomnya. Kalau selection itu mengambil baris-barisnya ya, baris-barisnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang ada di dalam select ini, yang di dalam sini nih ya, itu adalah projectionnya ya. Kalau selectionnya, mana? Selectionnya itu ada di setelah di sini ya. Jadi anggaplah sebentar. Kita buat seperti ini, kita tambahkan where ya. Kondisinya ya, where-nya adalah name sama dengan H1D1. Nah, kalau di dalam where ini itu adalah selection-nya. Jadi yang ada di bagian ini itu adalah projection-nya, yang di sini ini adalah selection. Ya. Kalau seperti ini saya ingin menampilkan data mahasiswa yang
memiliki NIM H1D1, maka munculnya hanya satu saja ya, Azmi Taqiyuddin ini. Oke, terus selanjutnya ada lagi ini saya terus. Basicnya seperti ini ya, select bintang atau distinct ini itu digunakan untuk jika ada yang isinya sama ya. Jadi kalau ada data yang sama ditampilkan hanya satu kali saja. Ya. Sebagai contoh, semisal nih saya mau melakukan insert ya, insert dulu. Yang ini namanya yang saya bikin sama, contohnya si Narotama ini. Narotama itu namanya jarang sekali di sini. Kita bikin sama ya. Ada yang namanya Narotama ini. Ya. Cuman NIM-nya H1D6 gitu ya. H1D6 Narotama. Jadi kita punya dua buah data Narotama di sini ya. Saya klik copy, lalu saya paste. Nah, ketika saya select bintang from mahasiswa, hasilnya Narotamanya ada dua ya. Kalau saya distinct nanti Narotamanya hanya satu saja ya. Bentar, ini di MySQL ada atau tidak ya? Select distinct nama ya, from mahasiswa. Nah, di sini Narotamanya hanya muncul satu saja ya, hanya muncul satu kali. Karena apa namanya, yang dibuat distinct ya, jadi maksudnya distinction ya, yaitu untuk menampilkan data-data yang unik. Jadi kalau saya select distinct kadejur gitu ya, ya nanti munculnya hanya beberapa saja ya, TE, IF, TI gitu ya, TE, IF, TI. Ya, TE, IF, dan TI saja. Seperti itu ya, itu untuk distinct. Terus kalau mau menampilkan semua kolom ya select bintang gitu aja ya, select bintang from department. Departemen nama tabelnya ya. Ini untuk spesifik kolom ya, tadi sudah departemen ID atau location ID-nya. Nah, ini untuk aritmatika ya. Untuk aritmatika sebagai contoh, semisal kita tambahkan satu kolom di bentar. Kalau di jurusan itu ada JSC jurusan. Hanya kode jurusan sama nama jurusan ya. Oke, saya tambahkan satu kolom ya. Satu kolom alter add nggak fokus aja ya, namanya alter add. Ini sudah ada nih kapasitasnya, dulu saya hapus ya. Oke, saya tambahkan di sini. Masih copy lagi. Ini kena copy ya, saya taruh di sini. Nah, saya select bintang from jurusan, masih kosong semua ya kapasitasnya. Lalu saya update saja, update jurusan, set kapasitas menjadi 100. Nah, ini kalau saya select nanti 100 semua gitu ya. Oke, ini saya taruh di sini ya biar nanti kalian bisa mempraktekkan di websitenya ya. Update jurusan, set kapasitas sama dengan 100. Terus saya bikin lagi update jurusan, set kapasitas sama dengan 200, where KD jurnya adalah TI, yang paling banyak TI ya. Terus saya tambah lagi 300, where kode jurusan sama dengan TI, itu aja ya. Jadi kita punya 3 macam data ya. Saya copy di sini, lalu saya pastekan lagi. Walah, ini pasti error ya. Satu-satu ya harusnya, titik koma. Saya copy dulu di sini. Lalu ini ya,
Jadi ketika saya select bintang from jurusan, isinya ada 100, 200, 100, 300 dan 100 ya. Ketika saya mau menampilkan kapasitas yang ditambahkan 100 gitu ya, bisa saja ya. Select kapasitas, saya tambahkan dengan 150 gitu ya, from jurusan. Nanti hasilnya jadi 250, 350, 250, 450 dan 250. Jadi bisa saja kalian menambahkan yang ada di sini. Nah, tulis lagi ya. Select kapasitas plus 150 from jurusan. Atau ini saya gimana caranya biar bisa ini gini, lalu ini oke gini ya. Nah ini kan lebih enak. Seperti itu. Terus apalagi ini, kita bisa belajar apa lagi dari sini ya. Kita bisa menambahkan, mengurangi, mengalihkan atau membagi ya. Contohnya ini last name, salary plus 300 seperti itu. Terus operatornya ya ini, kalau perkalian dan pembagian ya kita coba ya. Tadi kan ada ini data awalnya sekian ya, data awalnya ya. 100, 200, 100 dan 300. Kalau semisal saya bikin select kapasitas plus 100 dikali 2 ya, from jurusan. Kalau seperti ini hasilnya ya, berarti itu kan kapasitas ditambahkan 100 dikali 2. Artinya kalau misal di sini ada data 100, berarti ada 100 ditambah 100 plus 100 ditambah 100 dikali 2. Yang dilakukan adalah 100 yang di sebelah sini nih ya, itu dikalikan dengan 2 dulu, berarti 200 baru ditambahkan dengan 100. Jadi 200 tambah 100 300 gitu. Nah 300 dulu baru 400, 300, 500 dan 300. Bukan kok 100 ditambah 100 dulu ya, 200 baru dikalikan 2, 400 gitu, bukan. Kenapa seperti itu? Karena perkalian dan pembagian itu ya, perkalian dan pembagian itu punya harkat, derajat dan martabat yang lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Jadi perkalian dan pembagian itu akan lebih diprioritaskan. Ini punya privilege ini ya, ini mungkin presidennya ini. Plus sama minus ini kayaknya menterinya gitu. Seperti itu ya. Nah kalau mau dikalikan dulu ya, itu berarti harus menggunakan ini ya, menggunakan ini apa nih, subtraction ya, bukan subtraction, apa namanya, kurung itu apa ya bahasanya, ini ditambahkan gini dulu baru dikalikan 2, berarti itu yang akan dilakukan ya. Hasilnya bukan 300 lagi tapi menjadi 400, 600, 400, 800 dan 400 seperti itu. Terus setelah ini ada lagi ya ini contohnya ya, menampilkan last name, salary dan 12 kali salary plus 100. Iya ini bisa saja ya, saya menampilkan salary, yang satunya salary-nya saya tampilkan lagi dengan beberapa macam operator, itu ya bisa saja ya. Parenthesis akhirnya ketemu ya, namanya parenthesis ya, kurung tutup, seperti itu. Kenapa disebut parenthesis ya, sepertinya parent ya, parent itu orang tuanya lebih berkuasa ya. Kalau tadi presiden, ini orang tuanya presiden jadi lebih berkuasa. Oke. Alias tadi sudah ya, pakai
AS gitu aja ya, last name AS gitu aja, atau bisa juga tanpa AS ya, bisa bisa saja ya, hanya kasih spasi gitu ya. Iya, ini hasil gitu ya, maka nanti akan muncul tulisannya hasil gitu, hanya dikasih spasi saja gitu sudah muncul atau merubah datanya ya. Terus concat ya, ini kalau di Oracle hanya langsung seperti ini saja kalau di Oracle. Kalau di MySQL menggunakan fungsi concat ya. Nah, Oracle hanya seperti ini aja ya, last name concat job ID as employees. Walaupun sama-sama menggunakan query SQL 92 ya, tapi query-nya Oracle ada sedikit perbedaan dengan query-nya MySQL. Ada sedikit perbedaan juga dengan query-nya SQL Server. Ada sedikit perbedaan juga dengan query-nya Microsoft Access. Tapi dasarnya selalu sama ya. Query insert, update, delete, ya, create, terus alter, terus select yang standar ya. Select standar maksudnya apa? Select from where. Nah, itu masih sama itu ya. Kalau yang tadi ya, concat ini sebenarnya kan sebuah function ya. Function. Nah, functionnya di MySQL itu dituliskan gitu. Kalau nah, function mananya tadi, concat tadi mana ya? Nah, kalau ini menggunakan fungsi yang namanya concat gitu. Kalau di Oracle ini seperti ini tuh sudah didefinisikan, di define gitu ya, di define concat gitu. Fungsi concat. Ya, perbedaannya hanya seperti itu saja ya. Literal karakter itu bisa menampilkan tulisan-tulisan ya, kayak tadi last name disambungkan dengan is disambungkan dengan ini literal karakter, maksudnya apa tuh, huruf gitu, huruf seperti itu ya. Job ID as employee detail. Dari last name disambungkan dengan tulisan is a job, disambungkan lagi dengan job ID. Duplicate rows ya, tadi ya tinggal di distinct saja ya, select distinct. Kalau di Oracle tinggal kasih spasi aja. Kalau di MySQL bisa kasih spasi atau enggak ya? Select distinct. Kapasitas from jurusan. Oh, bisa ya? Bisa. Kalau di MySQL bisa. Nggak perlu dalam kurung ya, bisa saja ya. Oke, terus limiting rows using a selection. Nah, tadi yang saya bilang selection itu berarti menggunakan where gitu ya. Jadi ini contohnya, saya mau menampilkan semua employee di departemen 90, berarti select bintang from employees ya. Ini kan tabel employees. Select bintang from employees, where-nya apa nih? Departemen ID sama dengan 90. Maka di sini pun bisa saja kita tulis select bintang from jurusan, where-nya apa? Where-nya kapasitas lebih dari 100. Seperti ini. Maka nanti akan memunculkan yang kapasitasnya 200 dan 300 ya. 100-nya tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Karena lebih besar. Kalau mau lebih besar sama dengan ya mana? Nah, ini lebih besar sama dengan saja ya. Maka 100-nya pun akan ikut. Lebih besar dari 200 ya, berarti hanya yang 300 saja yang muncul ya. Saya tadi menampilkan ini saya ini saya copy lagi yang di sini ya. Select bintang from jurusan where kapasitasnya sama dengan 100. Ini kan ada lebih besar dari 100 maksudnya ya. Kan muncul yang 200 dan 300. Saya mau menampilkan yang teknik informatika saja gitu ya. Berarti maaf. Wah.
Ya, maaf. Biasa ini karena di rumah jadi internetnya ini agak terganggu ini. Aduh. Bentar. Berarti saya harus share screen lagi ya. Oh, ya. Ini mana ini? Share screen. Oke. Tadi sampai mana tadi ya? Masih sampai sini ya. Select bintang from jurusan where kapasitas lebih dari 100. Nah, ketika saya mau menampilkan ini lebih dari 100, maka munculnya dua nih, TE dan TI. Ketika saya mau menampilkan yang jurusan teknik informatika saja gitu ya, jurusan teknik informatika, tapi masih menggunakan kondisi yang lebih besar dari 100, maka saya harus menggabungkan dengan kondisi yang lainnya gitu ya. Kondisi yang lainnya apa? Semisal dikasih tambahan yang kode jurusannya TI gitu. Jadi saya bisa saja di dalam kondisi ini, di dalam where-nya itu ada dua buah kondisi gitu ya. Caranya bagaimana? Tinggal ditambahkan kondisi yang kedua. Antara penghubung antara kondisi yang pertama dengan kedua itu ada beberapa macam ya. Ada bisa menggunakan AND, bisa saja menggunakan OR, atau bisa juga menggunakan NOT gitu ya. Bisa saja. NOT itu artinya tidak ya. Kalau AND itu berarti harus memenuhi kondisi dua-duanya ya. Jadi yang jurusannya di atas 100 dan kode jurusannya sama dengan TI gitu. Berarti saya akan mengecek nih semisal ini ya, dari awal dulu. Nah, kalau semisal seperti ini, saya akan mengecek dulu nih yang kapasitasnya lebih dari 100. Yang lebih dari 100 mana nih? Teknik elektro dan teknik informatika. Ada dua nih. Setelah dua, lalu saya N kan berarti dicari lagi yang kode jurusannya adalah TI. Maka di sini ya yang muncul ternyata ini ya. Jadi yang muncul hanya satu baris saja di sini. Oh, masih nggak bisa lagi nih. Copy, paste. Nah seperti ini ya. Satu saja. Kalau semisal kondisinya tidak ada yang terpenuhi, bagaimana? Ya, jadi contohnya semisal yang kapasitasnya lebih dari 100 dan kode jurusannya saya ambil kode jurusannya IF gitu ya. Ini IF gitu. Berarti kan tidak ada yang terpenuhi. Kalau tidak ada yang terpenuhi, maka hasilnya pun akan kosong. Saya copy, saya paste. Nah ini ya, empty set. Artinya apa? Tidak ada yang terpenuhi. Berbeda halnya dengan menggunakan penghubung yang namanya OR ya. Kalau OR itu berarti salah satunya terpenuhi itu maka akan ditampilkan. Contohnya yang kapasitasnya 100 lebih dari 100 atau yang kode jurusannya IF. Maka ada 4 baris yang 3 ya. 3 atau 4 nih. 4 baris. Oh 3 ya. Nah, ini walaupun IF informatika ini kapasitasnya hanya 100 saja, tapi karena kode jurusannya IF ya, maka dia bisa masuk juga. Jadi yang di sini yang TE dan TI ini karena kapasitasnya lebih dari 100, yang IF itu karena kode jurunya adalah IF. Ini menggunakan OR ya. Kalau NOT itu bisa seperti ini. Contoh select bintang from jurusan where kode jurusan itu tidak sama dengan, kalau tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru ya. Iya. Kalau di Oracle seperti ini. Kalau di MySQL antara copy ya. Oh bisa ya. Saya kira menggunakan ini ya. Tapi sepertinya ini juga bisa juga nih. Ini bisa atau enggak ini? Kode jur lebih kecil lebih besar maksudnya artinya not gitu ya. Nah, ini copy paste. Ya, bisa sama aja ya. Jadi kalau not itu bisa menggunakan tidak sama dengan ya, atau tanda seru sama dengan, atau bisa juga menggunakan lebih kecil lebih besar ya. Lebih kecil lebih besar pasti artinya not gitu. Jadi menampilkan semua yang not
kode jurnya adalah IF. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Ini tadi where-nya itu ada di bawahnya from ya. Select from where. Seperti itu. Where ini juga ada di update dan di delete ya. Di insert ada ya. Adanya di update, delete dan select ya. Kalau update berarti mau mengupdate sesuatu yang kondisinya apa gitu ya. Jadi kalau nanti muncul pertanyaan biasanya gini ya, tampilkan data jurusan yang kapasitasnya lebih dari 200 gitu ya. Nah ini berarti kita bisa melihat nih, tampilkan apa yang mau ditampilkan, data jurusan ya. Jadi yang kalau mau menampilkan kan select, yang ditampilkan apa, data jurusan. Berarti data jurusan itu semua ya. Select bintang from jurusan. Ada juga semisal begini, tampilkan bukan data jurusan tapi nama ya. Nama jurusan ya, berarti nanti yang ditampilkan, yang di select di bagian sini select nama itu ya. Seperti itu. Tapi kalau data biasanya data seperti ini berarti ya select bintang saja, select bintang from jurusan. Terus ada penghubung nih biasanya yang. Nah yang ini biasanya ini langsung ke where-nya ya. Berarti where yang apa, yang kapasitasnya lebih dari 200, jadi kapasitas lebih dari 200 seperti itu contohnya ya. Terus ya ini kalau ini ada contohnya, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, not equal itu ya tadi ya, not ya. Not. Contohnya ini select last name dan salary from employees where salary-nya lebih kecil sama dengan 3.000, yang salary-nya kurang dari 3.000. Ada yang lain lagi, contohnya seperti ini, ada between and, ada in, ada like sama is null. Wah, is null goyang nih. Is null. Ya. Kalau between itu antara ya, antara sekian sampai sekian gitu. Jadi contohnya, nah ambil contoh, select bintang from jurusan where kapasitasnya between ya, between antara 150 and 350 gitu ya. Berarti antara 150 sampai 350. Ini saya copy, di sini saya paste, nanti munculnya iya ya 200 dan 300 karena antara 150 dan 350 ya. Nah kalau yang di sini nih between itu termasuk ya. Between itu termasuk ya. Jadi kalau antara 200 dan 350 seharusnya 200-nya juga masih ikut ya, 200-nya. 200-nya masih ikut ya. Jadi ini adalah batas bawahnya, ini batas atasnya gitu. Oh iya nggak apa ya, 200 saja ya. Buat contoh ya, bahwasanya 200 itu masuk gitu ya. Ini bisa between atau bisa juga yang kedua in, yang tadi ya. In itu dalam kurung set ya. Set itu maksudnya apa? Himpunan gitu. Maksudnya kalian sudah belajar kan ya, himpunan, logika informatika dan sebagainya. Jadi himpunan itu ya isi-isinya ditulis semua ya. Contohnya misal select bintang from jurusan where kadejur in. Nah in ini di dalam sini itu isi-isinya semua ya. Contohnya in kadejurnya saya pengen menampilkan TE dan TI dan IF. Nah ini ya, kayak antara saya copy ya, maka muncul yang TE, TI dan IF seperti itu. Jadi mau menampilkan beberapa yang langsung didefinisikan saja boleh ya. Ini petik 2 dan petik 1 sama saja ya. Petik 2 boleh, petik 1 boleh. Tapi harus konsisten. Kalau di sini itu petik
Di sini petik 1, diakhiri dengan petik 1 gitu ya. Copy. Nah, masih bisa ya. Jadi walaupun yang di sini itu petik 1, yang di sini petik 2, itu masih bisa ya. Asalkan konsisten. Kalau diawali dengan petik 1, diakhiri dengan petik 1. Diawali dengan petik 2, diakhiri dengan petik 2 gitu ya. Saya mau nyoba yang is null ya. Saya insert dulu. Insert into jurusan. Values-nya saya isi dengan TP ya. TP teknik pertanian. Terus di sini isinya 0 gitu ya. 3 gitu ya. Saya copy di sini, lalu enter. Terus ada lagi saya isi dengan selain TP apa KM gitu ya. Saya isi dengan kimia. Di sini saya kosongin. Nah, ini saya copy ya. Saya paste lagi. Ketika saya select bintang from jurusan, hasilnya kan ada berapa nih ya. Ini ada kimia yang isinya nggak ada isinya ya. Yang TP itu 0 gitu ya. Kalau saya mau menampilkan select bintang from jurusan where kapasitas is null ya, is null. Saya copy. Kira-kira yang muncul yang mana nih? Kira-kira yang muncul yang mana nih? Twin ya. Hanya yang teknik pertaniannya. Teknik pertanian yang isinya 0 gitu ya. Jadi kosong dengan 0 itu berbeda ya. Kosong dengan 0. Aduh, kembali lagi ke penjelasan kemarin ya. Bingung lagi nih. Tadi ya itu ya. Kosong itu berarti artinya kosong. Kosong artinya kosong. Kalau 0 itu nggak ada isinya. Aduh, sulit memberikan penjelasan ini ya. Tapi kalau dari sini kelihatan ini ya, bahasanya kimia ini itu sebenarnya ada isinya. Kimia ini itu ada isinya ini. Isinya apa? Isinya kosong gitu. Ya. Tapi kalau teknik pertanian itu nggak ada isinya ini. Nggak ada isinya gitu. Iya, seperti itu ya. Anggaplah kayak gelas gitu ya. Kalau di kimia ini kita punya gelasnya ya. Kita punya gelasnya, tapi gelasnya isinya kosong gitu. Nah, kalau teknik pertanian itu kita nggak punya gelasnya. Nah, itu penjelasan yang sangat bagus sekali. Wah, pas sekali ya. Saya pintar sekali menjelaskan, pantas jadi dosen favorit ya. Oke, lanjut. Aduh, pintar sekali saya ya. Hanya saya sepertinya dosen yang memuji diri sendiri. Ada is null ya, ada is null. Terus ada lagi yang like. Nah, di like ini itu untuk pemrosesan kata gitu ya. Pemrosesan kata. Contohnya gini. Saya select bintang from jurusan dulu ya. Nah, saya ingin menampilkan semua jurusan yang memiliki kata teknik gitu ya. Atau diawali dengan kata teknik gitu. Nah, kalau seperti itu kan agak bingung nih. Gimana caranya kalau saya ingin menampilkan semua jurusan yang memiliki kata teknik gitu. Kalau pakai in tadi bisa saja. Cuman kan kita harus mendefinisikan dulu kan ya. Ini teknik apa, dan ini harus fullnya gitu ya. Saya nggak bisa hanya teknik saja gitu, nggak bisa. Kalau saya isi teknik gitu saja, nanti munculnya yang benar-benar tulisannya hanya teknik gitu saja. Tapi kalau teknik elektro nggak akan muncul. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah tampilkan data jurusan yang diawali dengan kata teknik. Nah, ini menggunakan like ya, like. Nah, di dalam like ini ada dua buah tanda ya. Tanda yang pertama itu underscore,
tanda yang kedua itu persen. Underscore itu artinya adalah satu huruf. Artinya satu huruf. Kalau persen itu artinya banyak huruf. Banyak di sini itu berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Jadi maksudnya 0 itu pun bisa saja ya. Bisa kalaupun dia tidak mengandung itu berarti bisa saja. Contoh, saya ingin menampilkan data jurusan yang diawali dengan kata teknik. Berarti select bintang from jurusan where yang namanya ya harusnya yang nama jurusannya ya. Berarti kan where-nya adalah nama jurusnya. Like isinya itu adalah petik-petik. Nah, di dalam petik ini itu bisa diisi dengan ini, bisa diisi dengan ini, atau bisa diisi dengan huruf. Sebagai contoh, kalau saya mau menampilkan ini yang ada tekniknya, berarti kan ada bisa saja teknik elektro gitu ya, teknik geologi, teknik informatika. Kanannya itu kan bisa saja berapa huruf ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa saja 7 huruf, bisa saja 10 huruf, bisa saja 9 huruf, bisa saja 5 huruf. Tidak jelas nih jumlah hurufnya. Karena tidak jelas jumlah hurufnya, kita berarti bisa menggunakan yang persen ya. Jadi diawali dengan kata teknik, berarti apa? Teknik ya. Terus setelah teknik bebas bisa banyak, berarti bisa menggunakan persen. Nah, seperti ini. Maka ketika saya select bintang from jurusan where nama jurusannya like teknik persen, saya akan menampilkan semua jurusan yang diawali dengan kata teknik. Teknik elektro, teknik geologi, teknik informatika, teknik pertanian, teknik sipil, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau misal saya ingin menampilkan semua jurusan ya, tampilkan nama jurusan yang mana ya? Yang nama jurusannya mengandung lagi. Ambil ya. Yang jurusannya ada kata informatika ya. Nah, ada kata informatikanya nih. Kalau ada kata informatikanya, itu kan bisa saja informatika itu di awal, bisa saja informatika itu di tengah, bisa saja informatika itu di akhir gitu ya. Contohnya misal informatika itu masuk ya, informatika di awal. Terus teknik informatika berarti di akhir. Teknik informatika pembangunan sang semesta itu berarti di tengah gitu ya. Nah, itu bisa aja ini awal, akhir, tengah. Kalau berarti kan kita nggak tahu nih informatika itu ada di mana gitu ya. Karena kita nggak tahu informatika ada di mana, yang kita gunakan yang mana? Apakah satu huruf atau banyak huruf? Ya, banyak huruf tentunya ya. Tapi banyak hurufnya itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, kita coba nih. Select bintang from jurusan where nama jurnya like. Like-nya kira-kira apa nih kira-kira? Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Berarti harusnya menggunakan persen kan ya. Di sini ada informatikanya kan ya. Cuman bingungnya adalah persennya kita letakkan di mana nih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Persennya diletakkan di mana kira-kira? Iya, betul sekali. Wah, pintar sekali nih. Dimas Adnan ya. Diam-diam silent ya. Persen informatika persen ya. Jadi bisa saja persen itu kan 0 ya, bisa saja 0. Kalau 0 berarti kan anggaplah ini kalau anggaplah di sini 0 berarti kan seperti ini ya, informatika persen. Berarti kan yang di awal. Terus kalau persen informatika persen berarti di tengah informatikanya. Kalau apa namanya persen informatika, nah itu berarti di akhir ya informatikanya. Jadi persen ini kan bisa dari 0 sampai banyak huruf, tinggal dibahas saja ya. Ini campur ya, bisa ya saya. Walaupun saya tulis informatikanya huruf besar ya, di sini informatikanya kecil ya, sama saja ya. Baik, berarti apa namanya mau uppercase maupun lowercase boleh-boleh saja ya. Seperti itu. Bagaimana kalau satu huruf? Satu huruf. Gimana satu huruf?
Contohnya satu huruf. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Satu huruf. Contoh pertanyaan, maksudnya contoh pertanyaan yang kira-kira membutuhkan underscore. Underscore. Tampilkan data jurusan yang apa nih? Yang nama jurusannya. Wah, Abdal Haq. Kode jurusan. Bagaimana? Maksudnya? Gimana? Oh ya, ya boleh. Lengkap sekali ya. Tampilkan data jurusan yang kode jurusannya terdiri dari 2 huruf ya. Ya memang 2 huruf pasti ya. Yang 2 huruf diawali dengan huruf T gitu ya. Ini lengkap sekali ini ya. Jadi select bintang from jurusan where kode jurnya like. Nah, like-nya itu adalah diawali dengan T, diakhiri dengan 1 huruf ya. Ini kayak gini nih. Ini kalau gini tuh kayak orang nangis ya. Ya, ini 1 huruf berarti ya. 2 huruf ya. Jadi huruf pertamanya T, huruf keduanya bebas ya. Copy. Aduh, copy. Nah, lah muncul semua atau 2, 3, 4, 5. Lah, ini semuanya muncul semua ya. Oh enggak ya, yang kimia nggak muncul ya, yang kimia dan IF nggak muncul ya. Oke, benar sekali ya. Contoh yang lain semisal tampilkan data jurusan yang yang apa ini ya? Iya, yang yang huruf keduanya adalah E gitu ya. Ya itu bisa saja ya. Hanya contoh saja lah. Select bintang from jurusan where nama jurnya yang nama ya, yang nama jurusan huruf keduanya adalah E. Where nama jurusan like. Berarti gimana nih? Kalau huruf keduanya E, kalian harus nulis apa nih di dalam like? Mas Hakam, underscore? Hanya gini saja? Kalau hanya gini berarti apa nih? Iya, dikasih persen ya. Ya, pasti harus dikasih persen. Kenapa harus dikasih persen? Karena setelah E harus ada hurufnya ya. Kan ini kita hanya mendefinisikan huruf keduanya E saja ya. Dari ini ketika ini saya copy, saya paste, saya paste. Maka di sana ada teknik elektrogeologi, informatika, teknik pertanian dan teknik sipil. Huruf keduanya E di sini. Seperti itu. Akan berbeda jika ini hanya underscore E saja ya, nggak ada persennya, maka nggak ada yang muncul. Kenapa? Karena terdiri dari 2 huruf. Sama kayak di sini nih, hanya terdiri dari 2 huruf. Ini udah ada, kalau ini sudah jelas ya tulisannya, terdiri dari 2 huruf. Seperti itu ya. Itu penjelasan mengenai between, in, like, ismul. Between, in, like persen itu menggambarkan kosong atau banyak karakter, underscore menggambarkan banyak karakter. Operation bisa and or not. Not ini bisa saja langsung ditulis not gitu ya, bisa saja ya. Job ID like persen man persen berarti mengandung huruf man ya. Man yang bisa di awal ataupun di akhir. Ini kalau ini or tinggal kasih aja or-nya apa gitu ya. Not ya tinggal tulis saja not. Jadi contohnya tadi saya kasih saja yang in aja ya. Yang in mana in? Mana tadi ini? Oh ini ya.
Ini tinggal saya kasih not in gitu aja ya. Berarti tinggal kebalikannya ya. Not in. Nah, jadi saya menampilkan semua jurusan yang tidak ada, yang tidak TE, TI dan IF. Selain TE, TI, IF. Wah. Gitu. Ya ini urutan-urutannya ya, arithmetika, concat, lalu comparison, is, not, null, like, not, in, between, not, and, or ya. Urutan-urutannya. Jadi kalau ada or dan and, tinggal lihat urutannya. Ada or sama and, berarti yang dilakukan adalah and dulu baru or. Yang di sini ini di end kan dulu nih. Walaupun where job ID bla bla bla, or job ID bla bla bla, and salary ini berarti nanti yang dilakukan pertama kali yang mana? Yang job ID express and salary 15.000 dulu. Habis itu baru di-or-kan dengan syarat. Oke, wah ini masih ada ya, sorting ya. Sort itu tinggal kasih order by gitu ya. Mudah sekali, tinggal diurutkan, select bintang from jurusan or where, where-nya apa? Where kapasitas lebih dari 50 dulu ya. Saya coba, kalau lebih dari 50 kan hasilnya muncul semua nih ya, harusnya muncul semua. Nah 100, oh ya nggak muncul semua ya, karena ada yang 0 tadi ya, 0 sama 0 tadi nggak ada isinya ya. Nah lalu setelah itu saya orderkan ya, order by kapasitas. Nah order by kapasitas ini defaultnya itu ASC ya. ASC itu ascending. Ascending itu urut dari atas ke bawah ya. 100 100 100 200 300. Kenapa kok informatika ini lebih dulu? Karena berdasarkan urutan memasukkan datanya ya. Memasukkan datanya itu yang mana duluan gitu. Kalau semisal saya mau ya, ini bisa saja seperti ini, atau bisa saja langsung kapasitas ASC, atau dibalik kapasitas DESC, descending ya. Kalau DESC ini berarti bukan apa namanya describe tadi ya, tapi descending. Alah, ini kenapa nggak bisa di copy? Ini saya copy. Nah descending maka 300 200 100 dan 100. Urutan ini tidak hanya urutan ini ya, urutan apa namanya, urutan yang berdasarkan angka ya. Jadi semisal diurutkan berdasarkan nama jur, itu ya bisa saja ya, nama jurusan. Saya copy, lalu di sini saya paste. Nah nanti munculnya seperti ini, teknik sipil lebih dulu, teknik informatika, geologi, elektro, informatika. Oh descending ya, descending itu berarti ke bawah ya. Berarti S akan S kan di akhir, berarti ditulis lebih dahulu ya. Jadi kan ini I A B C D F G H I J K L M N O P Q R S ya, betul ya. Dari E dulu baru G I terus S ya. Ini berarti ini diurutkan berdasarkan lexicographical ya. Kalau di program itu namanya lexicographical, atau dalam bahasa kita alfabet. Alphabetic order itu lexicographical. Terus setelah itu ya urutannya ya. Nih sampai sini nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Silahkan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.